warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sogi, Sobat Agribisnis. Selamat datang di podcast SNP Agribisnis, Pertanian Sejahtera Petani Jaya. Dalam 30 menit ke depan, saya Octavian Cesar Ayang dari Agribisnis 2021 akan menemani kalian dalam ruang podcast Agribisnis Jaya yang dapat disaksikan melalui YouTube Imagricom. Pada podcast pertama ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah sosok wanita yang luar biasa, pemimpin yang hebat dan juga sangat menginspirasi. Beliau didatangkan untuk menginspirasi kita, menjawab segala pertanyaan yang ada di benak kita. Pada kesempatan hari ini topik pembahasan kita yaitu memperkenalkan jurusan agribisnis dan kaitan jurusan agribisnis dengan adanya pemindahan ibu kota negara. Maka dari itu kita menghadirkan langsung sosok yang menjadi ketua jurusan agribisnis sejak tahun 2021 hingga sekarang. Ketua jurusan agribisnis Universitas Mula Warman adalah Ibu Insinyur Hajah Rita Mariati MP. Beliau mengenyam pendidikan S1 di Universitas Mula Warman dan melanjutkan S2 di Universitas Pajajaran. Langsung saja mari kita sapa. Halo Ibu Rita. Halo. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Bu pada kesempatan hari ini mau datang ke podcast perdananya SNP Agribisnis. Langsung saja nih Bu, fokusan yang kita akan bahas ini ada dua nih Bu, terkait memperkenalkan jurusan dan fokusan kaitan agribisnis dengan pemindahan ibu kota negara. Oke, mungkin yang pertama Ibu terkait pengenalan jurusan. Berapa sih Bu jumlah ruangan kelas yang ada di agribisnis ini? Baik, terima kasih Ayah atas Ya. pertanyaannya. Baik. Kalau tanya tentang berapa jumlah kelas yang ada di agribisnis, itu tidak lepas dari fasilitas yang disiapkan oleh fakultas. Jadi ruang agribisnis yang kita gunakan untuk perkuliahan itu adalah sama dengan apa yang disiapkan oleh fakultas. Ada 16 ruang kuliah yang disiapkan oleh fakultas untuk bisa digunakan dalam pembelajaran. Berarti Cukup banyak ya? Cukup banyak Ibu. Berarti ada 16 ruangan ya teman-teman. Di agribisnis yang disiapkan oleh fakultas ternyata ada 16 ruangan nih. Jangan sampai nggak tahu lagi nih berapa sih jumlah ruangan kita, sudah tahu nih diinformasikan langsung oleh ketua jurusan agribisnis. Dan dipakainya bersama-sama. Oke, benar, dipakai bersama-sama. Jadi boleh dipakai oleh jurusan agribisnis, kemudian jurusan yang lain seperti PT Peternakan, kemudian PHP dan juga ekoteknologi. Iya, oke, mantap. Oke, itu tadi sudah disampaikan ya, ada 19 ruangan. Dan yang ini Bu, terkait pastinya di jurusan agribisnis ini ada yang namanya lab, gitu, yang digunakan oleh program masing-masing. Kalau di jurusan agribisnis sendiri Bu, ada berapa sih Bu jumlah laboratoriumnya? Ada dua, sebenarnya ada dua jurusan, ya, ada dua lab, yaitu lab IKPM dan lab manajemen agribisnis. Tapi dalam pembelajaran, ya, kita tidak hanya menggunakan lab yang ada di bawah jurusan, tapi juga didukung oleh, sebenarnya ada 14 lab yang ada di fakultas ini, ya. Dua di bawah jurusan agribisnis dan sisanya itu adalah di bawah jurusan yang lain, ditambah satu kebun percobaan yang ada di Teluk Dalam. Karena ada beberapa mata kuliah yang bisa juga kita gunakan dalam perkuliahan atau praktikum, misalnya di lab PHP, kemudian juga di lab peternakan, dan termasuk juga di lab agroekoteknologi. Jadi kita memang share ya penggunaan lab itu sesuai dengan mata kuliah apa yang. Berarti kalau misalnya khusus di lab jurusan agribisnis ini ada dua ya? Ada dua. Ada lab agribisnis dan Manajemen agribisnis manajemen agribisnis dan lab dan lab IKPM. IKPM. Ayah tahu apa singkatan IKPM? Tahu dong. Apa itu? Lab IKPM itu adalah ilmu komunikasi dan pemberdayaan masyarakat. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, terkait berapa sih mungkin teman-teman sobat agribisnis, berapa sih jumlah dosen yang mengajar di khususnya jurusan agribisnis itu? Baik, kalau jumlah dosen tetap di jurusan agribisnis ada 23, jadi ada 3 guru besar. Tapi tadi juga sama dengan lab. Dalam pembelajaran juga kita disupport oleh dosen-dosen yang ada mata kuliah MPK ya, yang kita kenal dengan mata kuliah misalnya Pancasila, Bahasa Indonesia, kemudian lagi ilmu budaya, ilmu sosial budaya dan
yang memang itu merupakan mata kuliah MPK yang diasuh oleh dosen sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau bahasa Indonesia ya dosen FKIP ya, dan selanjutnya. Kemudian ada juga mata kuliah yang diasuh oleh dosen-dosen di luar agribisnis. Misalnya ayah pernah mata kuliahnya pernah ikut ya, ilmu budidaya tanaman, pengajar ilmu budidaya tanaman. Itu kan yang ngajar adalah dosen agroteknologi, baik itu dari ilmu tanah, baik itu dari HPT maupun juga agronom. Jadi kita 23 dosen tetap, tapi juga tetap disupport oleh dosen-dosen baik di tingkat universitas maupun juga dosen di tingkat fakultas. Berarti dosen-dosen dari fakultas lain, dari jurusan lain pun boleh mengajar di sini. Nah, ini kan kita dalam MPKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Iya. Jadi bahkan kadang-kadang kita juga mendatangkan dosen tamu, ya. Yang Anda kenal kadang-kadang kan ada mata kuliah, ada dosen tamu atau juga ada praktisi mengajar. Ya. Jadi tidak hanya dosen, tapi juga praktisi yang nanti bisa memberikan wawasan tambahan kepada mahasiswa terkait dengan bidang yang ditekuni oleh mahasiswa. Jadi dalam MPKM juga kita tidak lagi hanya kuliahnya itu monoton di dalam kelas dengan pengajarnya dosen-dosen yang ada, tapi juga menambah wawasan mahasiswa dengan mendatangkan tadi dosen tamu, praktisi mengajar, atau mungkin juga sharing dengan dosen-dosen yang ada baik di tingkat universitas maupun juga di tingkat fakultas. Kalau tadi Bu dengar, kalau nggak salah ada juga dosen itu yang guru besar ya di agribisnis ini. Ada berapa itu? Ada 3 guru besar. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat lagi kita akan menambah guru besar yang ada di jurusan untuk menambah bagi jurusan semakin lebih baik. Kalau nggak salah masih ada 2 yang sana akan siap untuk menjadi guru besar. Jadi mohon doanya. Kita doakan ya sobat agribisnis supaya nanti di jurusan agribisnis semakin banyak guru besarnya. Oke Bu, tadi juga kita sudah nanya-nanya nih terkait dosen, berapa jumlahnya mengajar di jurusan agribisnis. Mungkin kita juga perlu ketahui nih berapa sih jumlah mahasiswa-mahasiswi di program studi atau di jurusan agribisnis ini. Jadi kalau saat ini jumlah mahasiswa kita itu sekitar 400-an ya. Karena kan memang kemudian setiap angkatan itu kan fluktuatif nih. Kadang-kadang ada masanya jumlah mahasiswanya banyak, peminatnya nanti menurun dan itu menjadi hal yang umum ya. Jadi saat ini jumlah mahasiswa kita di angka 400, tepatnya 412 mahasiswa. Jadi mulai ada 3 angkatan aktif ya, angkatan aktif kuliah, kemudian sisanya dalam proses penyelesaian tugas akhir. Jadi itu juga cukup banyak ya bagi kami di jurusan untuk menghandle mahasiswa-mahasiswa tersebut dengan catatan bahwa kita inginnya bahwa mahasiswa kita ini bisa menyelesaikan pendidikan tepat waktu ya dengan kualitas yang baik. Ada 412 ya Bu jumlah mahasiswa-mahasiswi di jurusan agribisnis. Oke, mungkin Ibu menurut Ibu juga kembali terkait peminat dari tahun ke tahun ini Bu di jurusan agribisnis bagaimana Ibu kalau Ibu selama menjadi ketua jurusan di agribisnis? Ya. Kalau jumlah peminat ya, tadi saya sudah menyampaikan bahwa jumlah peminat itu selalu berfluktuatif. Ya. Tapi kita punya kuota, ya, artinya daya tampung. Selama ini setelah kita melakukan evaluasi terhadap pembelajaran termasuk juga dengan sarana dan prasarana yang ada, ya, kita hanya punya daya tampung sekitar 80 sampai 90 mahasiswa per angkatan. Jadi sebenarnya cukup tinggi juga minat untuk kuliah di agribisnis tadi. Saya contohkan misalnya pada tahun 2022 kan sekitar 300-an peminatnya. Kemudian yang lulus seleksi ya, yang sekitar 120. Tapi pada saat registrasi ya, biasanya kan banyak mungkin mahasiswa yang terkendala dengan registrasi, sehingga untuk angkatan 2022 itu jumlah mahasiswa kita yang diterima dan belajar ya sudah secara resmi itu sekitar 86 mahasiswa. Jadi jika dibanding dengan mungkin program studi lain, peminat jurusan agribisnis ini cukup tinggi. Karena kenapa? Karena tantangan dan peluang kedepannya itu sangat menjanjikan. Jadi tidak rugi ya
ketika Anda kuliah di agribisnis, walaupun mungkin katanya agribisnis itu tidak murni ya ilmu pertanian, ya, karena sebelah kaki dia ada di ilmu pertanian, tapi sebelah kakinya masih ada di ilmu ekonomi. Nah, justru itu menjadi kelebihan ya bagi mahasiswa dan nanti alumni dalam mencari pekerjaan dan sebagainya. Berarti cukup menjanjikan juga ya Bu, jurusan agribisnis. Sangat menjanjikan. Oke, mantap nih teman-teman. Jangan ragu lagi nih sobat agribisnis. Oke Bu, terkait SKS lagi nih Bu. Ini kan penting banget nih untuk diinformasikan dan diketahui nanti oleh teman-teman sobat agribisnis dan juga teman-teman maba yang akan bergabung di jurusan agribisnis di Fakultas Pertanian. Berapa sih Bu minimal yang diambil supaya nanti bisa memenuhi syarat lah bahasanya Bu? Jadi kita punya dua peminatan sebenarnya ya di dalam agribisnis. Satu minat agribisnis itu sendiri, dan kedua ada minat IKPM. Dua-duanya jumlah peminatnya juga beragam ya, artinya ada kalanya yang minat IKPM lebih banyak, ya ada kalanya yang minat agribisnis juga lebih banyak. Tapi di dalam penyelesaian studi kita mematok ya jumlah SKS minimal yang harus ditempuh oleh mahasiswa itu 146 SKS. Itu sudah termasuk dengan TA atau tugas akhir maksud tadi KKN, PKN dan skripsi. Ya, jadi 146 termasuk juga di dalamnya adalah mata kuliah, ada mata kuliah wajib ya. Jadi ada mata kuliah wajib fakultas universitas, ada mata kuliah wajib fakultas, ada mata kuliah wajib jurusan, ada mata kuliah wajib minat, dan ada mata kuliah pilihan. Berarti SKS ini lagi 146 SKS. Terus itu Bu, terkait juga ini kan pasti adalah masa studi dari setiap mahasiswa-mahasiswi. Biasanya Bu di jurusan agribisnis rata-rata berapa sih Bu lama studinya? Kalau dalam panduan ya, mahasiswa itu dikasih kesempatan sampai 7 tahun. Ya, sampai 7 tahun kalau kuliahnya itu jika memaksimalkan. Tapi kan bukan itu yang jadi target ya. Jadi semakin cepat lulus, semakin bagus pendapatan, dan itu juga menjadi tantangan bagi kami jurusan bagaimana mahasiswa kami bisa lulus tepat waktu. Dalam bahasa tepat waktu bukan 7 tahun ya. Tadi tepat waktu kami sudah bisa menyelesaikan semua teori kemudian juga dengan TA-nya. Jadi rata-rata masa lulus ya, masa studi mahasiswa untuk jurusan agribisnis itu 4,2 tahun. 4 semester, 8 semester jadinya ya. 8 semester itu angkatan di 2020 sebelum ke bawahnya ya. Karena kenapa? Karena kita nanti punya kurikulumnya untuk anak adik-adik yang di 2022 nanti ada kurikulum MBKM. MBKM itu nanti lebih singkat lagi masa studinya. Ya, targetnya mungkin 3 tahun bisa selesai. Ya. Jadi kalau tadi di kurikulum sebelumnya mahasiswa menempuh 7 semester untuk teori ya, ditambah nanti untuk TA. Kemudian kita coba lagi merampingkan 6 semester 3 tahun untuk teori selanjutnya TA. Jadi bisa lulusnya sebenarnya 3,5 tahun ya, kalau dia bisa menyelesaikan semua persyaratan. Nah nanti di APKN bisa lebih cepat lagi. Karena 3 tahun bisa lulus. Ya. Tapi juga kita tidak hanya mengejarnya cepat lulus, tapi juga tetap mengedepankan kualitas. Bahwa lulusan kita itu berkualitas sesuai dengan visi dan misi yang ada, bahwa kita ingin menghasilkan mahasiswa lulusan itu yang berkualitas, profesional dan mandiri, sehingga dia mampu untuk masuk di pasar kerja dan bersaing dengan semua alumni dari universitas mana saja. Jadi ayam harus lulus lah 3 tahun juga 3 tahun setengah. Amin Bu, amin. Oke, luar biasa sekali ya, ternyata di jurusan agribisnis ini juga memiliki begitu target yang banyak Bu, yang banyak program-program yang semakin di-upgrade, semakin diperbaharui lah bahasanya kayak gitu. Oke Bu, mungkin juga terkait itu tadi kan banyak lah kita cerita tentang jurusan. Bisa di-spill ya Bu, gimana sih sejarahnya jurusan agribisnis di Fakultas Pertanian di Universitas Melawan? Ya, sebenarnya sebelumnya kan kita bukan menjadi jurusan ya. Jadi
sesuai dengan SK Kementerian Menteri Pendidikan tahun 1984 itu sebenarnya cikal bakal berdirinya dulu namanya bukan agribisnis, program studi ya, program studi sosial ekonomi pertanian 1984. Nah pada saat itu belum ada peminatan. Di mana mata kuliah itu juga masih banyak muatan artinya beban SKS-nya banyak ya, karena tadi dua bidang, muatan di bidang pertanian secara murni dan muatan di bidang ekonomi ya. Kemudian tahun 2008 pada saat itu pemerintah melalui kementerian mencoba untuk menyesuaikan sesuai dengan minat. Jadi tadi kalau dulu namanya sosial ekonomi pertanian, kemudian sempat juga berubah menjadi program studi ekonomi pertanian, kemudian tahun 2008 diubah nomenklaturnya menjadi program studi agribisnis. Nah pada saat itulah di tahun 2008 itu muncul dua peminatan ya. Karena kalau di sosial ekonomi pertanian mata kuliahnya juga kan ada mata kuliah tadi yang seperti ilmu penyuluhan, ilmu komunikasi ya, yang jadinya nanti bebannya terlalu banyak. Kita mencoba untuk men-split ya, supaya mahasiswa bisa lebih konsen, sehingga pada tahun 2008 pada saat itu kita mencoba membuat ya, menyusun kurikulum termasuk tadi dengan dua peminatan IKPM dan dan harapan kita juga mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang tidak lagi menjadi minat, tapi menjadi program studi. Jadi jurusannya agribisnis, nanti program studinya agribisnis dan IKPM. Ya, bahkan mungkin bisa nanti dengan program studi yang lain, supaya bisa lebih mengembangkan jurusan kita menjadi bisa lebih mampu bersaing gitu aja. Terkait itu juga Bu, ini kan pastinya Ibu tadi juga di awal juga ada menyenggol-nyenggol dikit lah terkait visi dan misi Bu. Mungkin bisa kita ketahui bersama nih Bu, apa sih visi misi dari jurusan agribisnis kita ini? Jadi kalau visi dan misi kita, ya kita juga menyusun visi dan misi itu perangkat dari visi dan misinya universitas yang kemudian diturunkan pada visi dan misinya fakultas. Jadi kita menyusun visi dan misi di tingkat jurusan itu adalah bagaimana menjadikan program studi agribisnis ini sebagai program studi yang unggul dan informatif ya, terutama di bidang iptek dan tidak lepas dari ciri khas pertanian di Kaltim, yaitu pertanian tropikal lembah, di mana harapannya bahwa lulusan kita tadi bisa menjadikan lulusan yang berkualitas, profesional dan mandiri. Artinya mandiri begini dia tidak lagi tergantung pada peluang kerja yang ada, tapi lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja. Ya, nah, jadi memang betul-betul kita mencoba untuk menyiapkan lulusan kita yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, tidak buat dia saja, tapi juga buat masyarakat. Mantap ya ya? Mantap sekali Bu. Berarti kalau dari visi misi kita lihat ini Bu, pasti adanya juga target kan Bu dari jurusan ini. Kira-kira nih Bu, selain dari visi misi yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang sudah Ibu jelaskan juga, apa nih Bu target dari jurusan kita nih untuk mahasiswa, untuk mungkin juga lebih luas lagi untuk Nusantara mungkin bisa disampaikan Ibu? Target, ya kita punya bagaimanapun juga ada namanya akreditasi. Saat ini kan kita memang posisi akreditasinya B ya. Target kita tahun depan kita sudah pada akreditasi sangat baik, ya sangat baik itu A. Kemudian 2 tahun ke depan kita mudah-mudahan bisa sampai pada akreditasi internasional. Jadi mudah-mudahan kesiapan jurusan termasuk di dalamnya sumber daya manusianya, ya, dosen, admin, kemudian juga mahasiswa itu mendukung untuk target kita mencapai pada akreditasi internasional. Karena itu sudah menjadi tuntutan. Ya, tidak bisa kita hanya pada akreditasi saat ini yang ada, tapi kita harus maju untuk mencapai supaya mampu bersaing pada dengan alumni atau juga universitas. Berarti sekarang jurusan lagi gencar-gencar Ibu yang mau persiapkan untuk menargetkan atau mencapai akreditasi internasional. Bahkan internasional. Ya mungkin kan juga kita juga sempat membahas kan Ibu terkait kurikulum tadi Bu, terkait kurikulum Merdeka. Nah, menurut Ibu ini apa sih perbedaan sekarang yang setelah
kurikulum Merdeka ini muncul dan kurikulum yang sebelumnya itu gimana sih? Jadi sampai saat ini juga kita masih ada 3 kurikulum sebenarnya yang masih kita terapkan dalam proses pembelajaran. Ada kurikulum 2017 ya, KKMI, ada kurikulum 2018 dan yang kemarin tahun 2022 kita terapkan adalah MBKM. Karena memang sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan bahwa dalam perkuliahan tidak hanya di tingkat kuliah tapi juga di tingkat sekolah dasar dan selanjutnya juga semua sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Merdeka belajar kampus Merdeka kalau kita ya. Jadi bagaimana kita memberi kesempatan kepada mahasiswa, tadi seperti saya katakan bahwa tidak hanya mahasiswa itu duduk manis kuliah di kampusnya ya, yang notabene mungkin juga keterbatasan ya pengetahuan dan lainnya, tapi juga menuntut mahasiswa yuk dalam MBKM yuk belajarnya di prodi tetangga, yuk belajarnya di universitas tetangga, bahkan mungkin juga di negara tetangga ya. Dan itu sudah difasilitasi, jadi mahasiswa boleh nanti. Yang jelas pada saat kurikulum ini ya MBKM, mahasiswa memang wajib untuk menyelesaikan ada 4 semester ya, mata kuliah wajib yang harus diselesaikannya. Jadi ada 2 semester selanjutnya, jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah mata kuliah yang semester wajib diselesaikan dengan mata kuliah wajib tadi, baik mata kuliah wajib universitas, fakultas ataupun juga jurusan. Di semester 5 dan 6 mahasiswa monggo ke MBKM, mau magang di industri boleh, mau magang di lembaga yang sesuai dengan bidang ilmu boleh, kemudian mau kuliahnya tadi di lintas jurusan boleh, mau kuliahnya di lintas fakultas boleh, bahkan tadi mau kuliahnya di lintas universitas boleh. Mungkin tadi waktu daftarnya nggak keterima nih kuliah di IPB misalnya kan, padahal pengennya kuliah pertanian tapi di IPB nggak lolos. Di kesempatan MBK ini kasih waktu loh, kesempatan bagi mahasiswa untuk kuliah di sana. Karena memang kita sudah punya kerjasama dengan banyak universitas ya, untuk mahasiswa bisa kuliah di sana. Saya semester 5 mau kuliah di UGM, monggo silakan daftar. Ya, karena MBKM juga ada MBKM yang memang didanai oleh pemerintah melalui kementerian, ada juga MBKM yang swadana. Monggo saya mau kuliahnya di IPB, monggo saya maunya di UGM, monggo ya. Jadi boleh, ya boleh sekali. Jadi itu kesempatan bagi mahasiswa. Jadi jangan berkecil hati, saya nggak terima cuma di UGM, temannya cuma di Fakultas Pertanian, nanti di MBKM ini boleh. Semester 5, 6 ada dua kesempatan. Jadi memang MBKM itu setiap mengambil MBKM itu memang maksimal 20 SKS. Dan maksimalnya satu angkatan dalam dia maksimalnya mengambil 40 SKS. Jadi 2 semester jadi 20 40 SKS. Jadi boleh nanti dikonversikan dengan kegiatan misalnya KKN, kemudian juga PKL ya. Bahkan juga dicoba nih untuk dikonversikannya dengan skripsi. Ya. Walaupun masih dalam digodok ya bagaimana aturannya mengkonversikan dalam skripsi. Kemudian kalau saya misalnya nih tidak ingin ber-MBKM lintas program studi fakultas, saya boleh nggak menyelesaikan pendidikan saya di program studi? Iya, kami juga bagi mahasiswa yang tidak ingin ber-MBKM, ya mau tetap nih depannya saya di fakultas ini aja lah, boleh. Kami juga menyiapkan, jadi di semester 6, 5 dan 6 mahasiswa yang tidak ber-MBKM kami menyiapkan mata kuliah pilihan, ya. Jadi boleh diambil, tetap yang jelas tetap memenuhi standar 146 SKS yang harus disesuaikan di dalam untuk mencapai gelar sarjana. Jadi semester 1, 2, 3, 4 adalah mata kuliah wajib. Ya, wajib itu tidak ditawar-tawar lagi ya. Boleh nanti dilihat apa saja mata kuliahnya, saya juga nggak hafal ya. Tapi di 5 dan 6 itulah saatnya ber-MBK. Jadi bisa menambah wawasan, ya, bisa menambah teman ya. Dan bisa termasuk juga bisa menambah referensi ya. Jadi bisa nanti namanya juga MBK boleh belajar di mana saja, di kapan saja, tapi semua juga ada aturan ya. Ada aturannya, ada prosedurnya yang harus dipenuhi. Berarti dengan adanya MBK ini menjadi peluang besar ya Bu untuk teman-teman agribisnis gitu. Iya. Luar biasa sekali ternyata dengan adanya MBK ini kayak terbantu juga ya Bu kita sebagai dosen dan juga sebagai mahasiswa-mahasiswi kalau misalnya mau ekspor keluar mau belajar keluar.
Jadi tadi juga mungkin saya tambahkan, MBKM itu boleh kita mahasiswa kita keluar ya, tapi juga mahasiswa lain dari universitas lain pengen di kita juga boleh. Tapi tantangan bagi kita dosen, ya, bahwa kita juga harus meningkatkan kualitas ya, karena mungkin ada mahasiswa dari fakultas atau mungkin dari universitas mana ya yang ingin kuliah di kita, jadi kita juga harus siap, dan itu juga sudah harus kami siapkan ya untuk ketika ada mahasiswa-mahasiswa lain untuk ikut kuliah. Nah, selain itu yang saat ini juga sedang digarap ya oleh kami, ada yang namanya Ikatan Ketua Program Studi Agribisnis Indonesia. Nah, jadi kalau tadi MBKM-nya mahasiswa ya, mahasiswa yang BMKM, misalnya dia ikut di MBKM-nya di fakultas lain atau begini. Tapi juga selanjutnya nanti dosennya juga BMKM. Misalnya saya nanti berkolaborasi misalnya dengan Universitas Tanjung Pura nih, Fakultas Pertanian Tanjung Pura. Jadi kami share untuk satu mata kuliah saya dan dosen di sana yang mengajar. Ya. Jadi nanti dia ngajar di Fakultas Pertanian di sini, saya ke sana dan selanjutnya. Jadi tidak hanya mahasiswa yang bisa merdeka belajar kampus merdeka, tapi dosennya juga, sehingga menjadi tantangan bagi kami sumber daya manusia dosen untuk terus mengupgrade pengetahuan sehingga juga setara dengan universitasnya. Biasa sekali, dan pengaruh dari MBKM ini yang berdampak ke setiap jurusan. Oke Bu, mungkin juga terkait apa sih Bu terkait harapan ini Bu di bagian bidang studi peminatan jurusan agribisnis ini Bu? Mungkin tadi kan kita udah kasih tahu nih kalau di agribisnis itu ada peminatannya, ada manajemen agribisnis, ada IKPM. Mungkin teman-teman ini belum tahu apa sih maksud dari peminatan ini kayak gitu. Jadi kita punya dua bidang, ada dua minat ya. Minat agribisnis dan minat IKPM. Memang kalau di agribisnis lebih banyak bidang kajiannya ya ke arah bisnis, namanya juga bisnis pertanian ya, kan mata kuliah yang memang misalnya kayak peramalan ya, kemudian banyak ekonominya, ekonomi produksi, ekonomi manajerial dan lain-lain. Jadi memang lebih pada bidang ekonomi ya, termasuk dan namanya dalam marketing. Sementara di KPM ya, itu banyak ke bidang sosial ya. Misalnya tadi di pemberdayaan masyarakat, di ilmu komunikasi ya. Jadi memang ada dua, tadi seperti saya jelaskan di awal, bahwa dulu ada sebelum masuk pada jurusan agribisnis kan dulu namanya sosial ekonomi pertanian nih ya. Jadi ada sosial dan ada ekonomi. Nah, kemudian ketika 2008 ya diubah menjadi jurusan program studi agribisnis, maka kita bagi dua minat. Jadi bisa mewadahi mahasiswa yang lebih pada ilmu-ilmu ekonomi ya di agribisnisnya. Kemudian mewadahi mahasiswa yang punya minat di bidang pemberdayaan masyarakat, komunikasi dan penyuluhan di bidang IKPM. Ya, walaupun mungkin masih ada banyak mata kuliah yang menjadi mata kuliah wajib ya untuk kedua minat tadi, tapi juga sudah spesifik ya. Karena memang kalau di IKPM target lulusan kita dia bukan mungkin jadi penyuluh ya, jadi pendamping kegiatan-kegiatan di kemasyarakatan ya, karena memang ilmunya ilmu sosial ya. Kalau di agribisnis ya yang kita targetkan itu adalah bagaimana mahasiswa lulusan kita mampu menjadi entrepreneur. Nah, itu yang paling penting lagi. Mau jadi konsultan, mau jadi entrepreneur, mau jadi apalagi termasuk juga di pemerintahan ya. Jadi memang bidang ilmunya hanya beberapa mata kuliah yang spesifik. Tapi kalau nanti minat itu sudah berubah menjadi program studi, maka mata kuliahnya juga akan lebih full ke mata kuliah IKPM, KPM, kemudian agribisnis dan agribisnis. Tapi karena saat ini masih minat, jadi masih tetap ada menyangkal mata kuliah wajib di tingkat program studi. Nah, ini tadi Sogi sudah diinformasikan nih sama Ibu Rita terkait apa sih maksud dari jurusan IKPM, peminatan IKPM dan peminatan manajemen agribisnis. Jangan sampai tahu lagi nih, nggak tahu lagi nih teman-teman semua. Karena kan teman-teman juga nih bakal kalau nggak salah Ibu di MPKM nanti di semester 3 sudah ambil peminatan tuh. Jadi jangan sampai nih bingung atau bimbang, masih kurang tahu lah terkait informasi jurusan tentang peminatan dan lain sebagainya. Oke Ibu, kembali lagi nih terkait apa sih Bu harapan dari jurusan ini mahasiswa yang sekarang yang ada di agribisnis untuk bisa terlibat di MBKM itu di bagaimana Bu?
Jadi memang MBK ini ya relatif baru ya, walaupun sebenarnya memang MBK ini sudah ada di tahun 2020-an sudah banyak, sudah ada. Memang di kita juga masih relatif baru. Nah, memang mahasiswa masih banyak yang takut sebenarnya. Ya, nah ada dalam tanda kutip ya. Saya takut nih nanti kalau misalnya saya magang di perusahaan atau di industri misalnya, nanti gimana konversinya? Atau misalnya kalau saya kuliahnya nanti di universitas lain, gimana dengan nilainya? Sebenarnya ada aturannya, sudah ada aturannya, sudah ada yang apa menjadi hak dan kewajiban mahasiswa. Ya. Jadi bisa dipelajari itu apa hak dan kewajiban mahasiswa, apa hak dan kewajiban jurusan yang memfasilitasi itu. Sehingga mahasiswa nggak perlu takut, nggak perlu ragu untuk ber-MBKM. Karena memang juga kami di jurusan juga ditargetkan sebenarnya oleh fakultas juga ditargetkan oleh tingkat universitas, bahkan universitas ditargetkan ya oleh kementerian bahwa bagaimana mahasiswa kita ini semakin banyak mahasiswa kita yang terlibat dalam kegiatan MBKM. Ya, karena kita juga dituntut untuk meningkatkan IQ, ya, indikator kinerja utama di jurusan, indikator kinerja utama di tingkat fakultas dan selanjutnya. Itu juga salah satu penilaian dalam jurusan itu adalah bagaimana mahasiswa, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan MBKM. Semakin banyak mahasiswa yang ber-MBKM, ya, maka semakin meningkatkan IQ jurusan. Ya. Indikator kinerja utama ada 8 sebenarnya, ada 6 indikator kinerja utama. Salah satunya adalah kan indikator MBKM tadi. Jadi mahasiswa sudah diberi kesempatan oleh pemerintah kementerian untuk ber-MBKM, dan kalau ke MBKM yang dibiayai ya, yang dikeluarkan oleh kementerian dibiayai ya semuanya, mau transportasi, biaya hidup dan lainnya kan semua dibiayai. Tinggal bawa badan aja nih ke mana yang dituju tadi kan. Dan bahkan dapat banyak pengalaman, tantangan di dalamnya kan. Nah, jadi jangan diam di zona nyaman aja ya. Jangan diam di zona nyaman, ayo coba tantangan, karena semakin anak muda semakin biasanya menyukai tantangan nih. Iya, challenge ya, challenge semakin kita tantangannya semakin tinggi, wah, ada kepuasan tersendiri ya. Dan nanti ada kereta. Idealnya saya kuliah dulu gini. Jadi jangan juga pilih yang adem ayem di zona nyaman ya. Jadi coba deh semua. Jangan lupa tuh Sogis, harus dicoba nih, harus berani explore, harus berani keluar dari zona nyaman. Mungkin dari Ibu sendiri tips dan trik lah bahasanya, hal apa aja yang perlu dipersiapkan oleh lulusan agribisnis supaya bisa menghadapi persaingan yang banyak nih Bu. Sekarang ini kan Bu, kayak ada pemindahan ibu kota dan lain sebagainya, pasti banyak lah daya saing atau persaingan dari luar kayak gitu. Itu bagaimana tipsnya? Pertama ya memang intinya adalah menyelesaikan pendidikan ya.